Etika komunikasi staf pelayanan pajak. Cara narasumber memastikan bahwa komunikasi pajak tetap profesional dan etis dalam pekerjaan. Selamat pagi Ibu, ada yang saya bantu? Selamat pagi, saya memiliki pertanyaan tentang pengajuan pajak pribadi saya tahun ini. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa setiap informasi yang Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya. Kami menjunjung tinggi etika profesional dalam setiap interaksi. Saya menghargai itu. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa pengajuan pajak saya sesuai dengan peraturan yang berlaku? Yang pertama, saya akan memeriksa semua dokumen yang Ibu berikan untuk memastikan kelengkapan dan peraturannya. Selanjutnya, saya akan memberikan panduan mengenai potensi penghematan yang mungkin relevan untuk situasi. Apakah ada risiko pajak yang perlu saya khawatirkan? Kami akan bersama-sama mengevaluasi setiap potensi risiko dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi atau menguranginya. Bagaimana dengan komunikasi setelah saya mengajukan pajaknya? Setelah pengajuan, saya akan memberitahu Ibu tentang perkembangan dan status pengembalian pajaknya. Selain itu, jika ada perubahan peraturan yang mengaruhi situasi Ibu, saya akan memberitahu dengan segera. Terima kasih Ibu, saya merasa lebih tenang sekarang. Sama-sama Ibu, kami di sini untuk membantu dan memastikan pengalaman pengajuan pajak Ibu berjalan dengan lancar. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Cara narasumber menangani situasi di mana wajib pajak merasa tidak nyaman dengan pertanyaan atau permintaan informasi. Mari kita bahas pajak penghasilan Anda tahun ini. Maaf, saya tidak nyaman membahas hal ini, Bu. Baik Ibu Rizka, tetapi pajak adalah bagian penting dari kewajiban kita sebagai warga negara. Saya memahami, tapi apakah ada cara lain selain itu? Tentu saya mengerti bahwa topik ini sensitif bagi beberapa orang, tetapi jika kita membahas pendekatan alternatif untuk memenuhi kewajiban kita, Apakah ada cara lain? misalnya kita bisa mencari cara agar Anda menjadi lebih nyaman, atau Anda bisa melibatkan seorang konsultan yang bisa membantu Anda dalam proses ini. Oh, itu mungkin akan membantu. Tetapi saya hanya merasa agak khawatir kalau membahas soal ini. Saya akan mencarikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan Ibu Rizka. Tujuan kami di sini untuk membantu dan memastikan agar memenuhi kewajiban perpajakan dengan nyaman. Baik Bu, terima kasih. Prinsip utama etika yang diterapkan ketika berkomunikasi dengan wajib pajak, terutama dalam situasi yang memungkinkan menimbulkan konflik. Permisi Bu, saya kemarin membayar pajak, tapi saya lebih banyak pajak. Sekarang saya kesini mau mengambil bayar kelebihannya. Terima kasih Bu atas laporannya, tetapi mohon maaf untuk pengembalian lebih bayar, kami harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Aduh, nggak bisa Bu, saya membutuhkan uangnya sekarang. Mohon maaf Ibu, kami melakukan tugas kami sesuai dengan peraturan yang ada. Pokoknya saya mau uang saya dikembalikan sekarang. Mohon tenang dulu ya Ibu. Untuk pengembalian lebih bayar, kami perlu menggunakan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Bahkan Ibu sebagai wajib pajak perlu melampirkan berkas-berkas seperti bukti pembayaran pajak, perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dan alasan permohonan pengembalian. Jadi tidak semena-mena langsung dikembalikan. Jika Ibu ingin dibantu, dimohon untuk mengikuti peraturan dari kami. Oke, kalau gitu saya akan mengikuti peraturan perpajakan yang ada. Maaf kalau saya tadi tidak sopan. Pendekatan narasumber dalam berkomunikasi dengan wajib pajak yang mungkin kesulitan memahami aturan perpajakan. Bagaimana saya bisa menentukan apakah penghasilan sampingan saya kena pajak? Penghasilan sampingan juga dapat dikenai pajak. Jika Anda ragu, Anda bisa menggunakan perangkat lunak pajak atau berkonsultasi dengan seorang ahli pajak untuk memastikan bahwa Anda melaporkan dengan benar. Oh baik, itu membuatnya lebih jelas. Apakah ada tips lain yang bisa membantu saya memahami aturan perpajakan tersebut? Tips lainnya yaitu selalu up to date dengan perubahan aturan pajak. Sumber daya online dan publikasi pajak dapat membantu Anda memahami perubahan terkini. Jangan ragu untuk bertanya jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut. Terima kasih atas saran-saran tersebut. Saya akan berusaha untuk lebih memahami aturan perpajakan tersebut. Tidak masalah, jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami atau mencari bantuan dari pajak. Utamanya saya
orang tua dan saya belum bisa memahami peraturan perpajakan. Saya paham bahwa aturan perpajakan bisa rumit. Kami punya program bimbingan khusus untuk wajib pajak yang lebih tua. Apa Anda tertarik untuk mendapatkan panduan lebih lanjut? Ya, saya berminat dengan mengikuti program bimbingan tersebut. Anda bisa menghubungi layanan bantuan pajak di kantor pajak setempat atau mengunjungi situs web kami. Mereka dapat memberikan informasi lebih lanjut dan membantu Anda memahami aturan pajak dengan lebih baik. Apakah tidak ada alternatif lain? Tentu, Anda juga bisa datang langsung ke kantor pajak. Kami memiliki petugas yang dapat memberikan panduan secara langsung dan menjelaskan aturan perpajakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Baik, itu mungkin lebih mudah untuk saya. Tapi kapan waktu yang tepat untuk datang buat bimbingan tersebut? Kita bisa membuat janji bertemu. Anda dapat menghubungi kantor pajak setempat untuk mendapat slot waktu yang sesuai dengan jadwal Anda. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya akan mencari tahu lebih lanjut dan menghubungi kantor pajak. Tidak masalah, jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan dan membutuhkan bantuan. Caranya mendapatkan informasi yang diperlukan dengan tetap menjaga kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak. Selamat pagi Bu, bagaimana saya bisa membantu Anda? Selamat pagi, saya butuh bantuan terkait informasi dari pajak saya. Baik, apakah Anda akan mengurusnya sendiri atau ingin dengan bantuan kami? Saya rasa saya perlu bantuan dari staf. Baik, kami akan menyesuaikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kami akan menggunakan bahasa yang profesional dalam proses ini. Sambil kami mengurus ini, saya ingin memastikan bahwa informasi yang Anda berikan akan kami jaga kerahasiaannya. Kami menghormati privasi Anda. Itu sangat penting bagi saya. Bagaimana Anda memastikan itu? Kami memberikan edukasi pada semua wajib pajak bahwa informasi yang Anda berikan tidak akan dibocorkan. Kami memiliki kebijakan ketat untuk menjaga kerahasiaan data. Terima kasih Bu, saya merasa lebih yakin sekarang. Tentu Pak. Tentu Ibu, kami di sini untuk membantu dan memastikan Anda merasa nyaman selama proses ini. Ada pertanyaan lain? Tidak, terima kasih. Cara narasumber menanggapi situasi di mana setiap wajib pajak mungkin meminta bantuan tentang penjelasan tambahan terkait perpajakan mereka. Baik, dari yang sudah saya jelaskan, apa masih ada pertanyaan? Untuk saat ini tidak. Baik, jika masih ada yang ditanyakan atau belum paham dengan aturannya, Ibu bisa menghubungi nomor saya. Baik, terima kasih. Sama-sama.